Cek satu. Oke, ya, mari kita siapkan hati kita bagi hari ini buat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kami teduhkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan, biar ibadah ini ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, diurapi Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang di rumah yang menonton melalui live streaming, Facebook, YouTube Tuhan, biar kami dilayakkan, dikuduskan Tuhan pagi hari ini. Kami memuji Engkau melalui pujian kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Disembah Engkau Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Sembah Tuhan Yesus, sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Biar kami bawa segala pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan di pagi hari ini.
pujian, penyembahan kami, syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Biar di pagi hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang datang di hadapan-Mu, membawa hati kami kepada Tuhan, membawa doa kami, seruan kami kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kami, persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan atasnya semua Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Apapun tugas tanggung jawab kami Tuhan. Bapa, layakkan kami semua di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan ibadah kami ini Tuhan. Menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami semua di tempat ini Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan setiap hati orang Tuhan, membawa orang semakin dekat mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa, kami percaya hari ini kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada juga yang di rumah, mereka juga mengalami Tuhan secara khusus dalam ibadah ini Tuhan. Bapa, kami percaya hari ini mujizat Tuhan terjadi untuk setiap orang-orang yang sakit Tuhan, orang-orang yang lemah dikuatkan, diberikan kesabaran, diberikan hal-hal yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Karena mereka bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Berjumpa dengan Allah mereka, berjumpa dengan Tuhan Raja Allah semesta alam yang punya kuasa mengubah seluruh hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih karena itu kami percaya pengurapan yang khusus atas anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
Baik, salam Jumat Tuhan semuanya. Selamat pagi buat kita semuanya yang ada di rumah. Shalom. Damai sejahtera buat kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dia kota benteng kita, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya kekuatan untuk menolong kita. Mari tepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Come on. Hey. Yesus Tuhan. Berjalan bersamamu. Yes. Takkan ku gentar, takkan ku gentar. Yesus Tuhan. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beri kemenangan semua. Yesus Tuhan, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Kau Tuhan besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, jaminan hidup kami. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Haleluya, sebab Engkau Tuhan menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku ke semuanya yang mau melompat bagi Tuhan, katakan tentang hidupku, pancing keselamatan. Yesus Tuhan, haleluya-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, Kau besertaku. Yesus Tuhan, jaminan hidupku. Haleluya, Kau buktikan, katakan Kau benteng hidupku. Haleluya, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, tiada yang seperti Kau Tuhan. Kau kekuatan kami, kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan Kasih, katakan kotang benteng hidupku. Yesus, takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu,
kami. Oh takkan, yes, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Oh, hidup berkuasa percaya untuk selamanya. Segala raja dalam hidup berkuasa percaya untuk selamanya. Semua Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku. Denganmu, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, berkekuatan kami Tuhan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Bagimu lah segala kemuliaan dahulu sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, yang layak disembah, yang layak dipuji. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami datang memuji, lebih dalam menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Karena kami adalah penyembah-penyembah-Mu, untuk mengangkat pujian yang terbaik bagi-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami jemaat-Mu datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami teduhkan hati kami. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Berserah di hadapan-Mu Tuhan. Memuji, menyembah Engkau di pagi hari ini. Yesus Tuhan, Kau layak disembah Tuhan.
menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Yes. Ini doa kami. Segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah. Saya undang kita bangkit berdiri semua sambil kita sembah Dia. Ku tinggikan Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau lebih dari segalanya. Yesus, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Lebih dalam, lebih dalam. Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Kami beri pujian penyembahan kami ke tata kudus-Mu ya Allah. Engkau Allah yang maha tinggi, pemilik kehidupan kami. Terimalah sembah kami, terimalah pengagungan kami, terimalah syukur kami ya Tuhan. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Segala pujian, syukur, sembah kami hanya bagi-Mu ya Allah. Hidup yang Kau beri, tidak ada satu detik pun yang bukan berasal dari Engkau ya Allah. Setiap tarikan napas kami, setiap langkah kami, setiap kami memandang sesuatu, itu milik-Mu ya Allah. Itu punya-Mu. Dan Kau titipkan kepada kami untuk kami nikmati, untuk bisa kami merasakan betapa besarnya anugerah-Mu. Ketika kami meninggalkan rumah kami, meninggalkan aktivitas kami, sebagai tanda taat kami kepadamu ya Allah. Kami rindu ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Kami rindu semua yang kami kerjakan mampu menyukakan hati-Mu. Karena hanya ini yang bisa kami berikan ya Tuhan sebagai tanda syukur kepadamu. Engkau Allah yang maha kaya, tak perlu harta kami. Engkau Allah yang maha tinggi itu sebenarnya tak perlu pujian kami. Karena kami tahu berdasarkan firman-Mu, para malaikat selalu memuji-muji Engkau. Di surga penuh dengan pujian penyembahan kepadamu ya Allah. Tapi karena kasih-Mu, Engkau izinkan kami menghampiri-Mu. Karena kebaikan-Mu, Engkau izinkan kami beribadah kepadamu. Yang seharusnya kami tahu, Engkau tak perlu dan tak memerlukan ibadah kami. Engkau hanya ingin kami mengingat-Mu, menyayangi-Mu, mencintai-Mu dengan seluruh yang sudah Kau berikan kepada kami.
Bapa yang baik, ajar kami menjadi jemaat, umat yang sudah kau tebus dengan darah yang begitu mahal anak-Mu sendiri Kristus Yesus. Yang senantiasa mampu bersyukur dalam hidup ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mencintai ibadah di hadapan Tuhan. Menyukai ibadah di hadapan tahta kudus Tuhan. Karena kami sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Berfirmanlah untuk membawa kami semakin mendekat kepadamu. Ajari kami untuk mengenal-Mu Allah yang maha tinggi, El Elyon kami. Bimbing kami untuk bisa merasakan hadirat-Mu, Jehovah Syama kami. Tolong kami untuk meletakkan segala pergumulan dan persoalan kami di bawah kaki-Mu, Jehovah Tsyabot kami, Panglima Bala Tentara Allah, yang siap membela kami dalam kemenangan di dalam hidup ini. Tolong kami dalam segala situasi, Shalom-Mu, Yirene-Mu, sejahtera-Mu, damai-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih untuk segalanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini harus disebutkan berulang-ulang karena rupanya jarak itu membuat kita agak sedikit mengantuk nantinya ya Bapak Ibu ya. Jarak yang agak jauh itu jadi kita seringkali berpikir kita tidak lagi bisa merasakan kehangatan. Kalau dekat-dekat kan bisa merasakan kehangatan. Saya seringkali melihat rekaman YouTube ibadah kita, suara saya nggak kedengaran. Karena rupanya mic saya terlalu jauh, jadi saya sekarang harus lebih dekat. Persoalannya, rupanya para pelayan mimbar kita ini udah siapkan mic sendiri-sendiri ya, menjaga apa yang harus dijaga rupanya. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan sampai kepada ibadah yang kita dalam sebulan ini memilih judul Selah. Saya akan ulang, judul kita selama sebulan ini Selah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, khususnya Mazmur 46, baiklah biar kita bisa lebih cepat, kita lihat Mazmur 46. Di situ ada kata Selah. Beberapa ayat begitu selesai ada kata Selah. Perhatikan Mazmur 46 ayat 1 dan 2 itu kita temukan kata Selah. Tepatnya Mazmur 46 ayat 1 sampai 4, Mazmur 46 ayat 5 sampai 8 itu ada ungkapan Selah, dan Mazmur 10 sampai 12 ada kata Selah di situ ya. Kita lihat pelan-pelan ya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian ayat 2-nya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, apa katanya? Sangat terbukti, ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada kata Selah. Nah, kata Selah itu harusnya tidak dibaca. Jadi begitu kata Selah tertulis, seluruh yang mengerti arti kata Selah biasanya dia diam. Untuk apa diam? Merenungkan kalimat yang dia baca tadi. Merenungkan ayat 1 sampai 4 yang dia baca tadi. Saya akan bawa kita melihat yang disebut Mazmur 46 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca lagi, lihat pelan-pelan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12-nya kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Yakub, ada kalimat Selah. Selah artinya kita diam lagi. Apa yang diam Pak?
merenungkan kalimat tadi, memasukkannya dalam hati kita, menjadikan itu bagian iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kata Sela ini membawa kita mengalami yang disebut sebuah situasi di mana kita harus berhenti dari semua aktivitas kita, semua pemikiran kita, semua gejolak yang sedang terjadi dalam jiwa kita untuk mendekat kepada Sang Pencipta, untuk mendekat kepada Tuhan Allah yang kita cintai. Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia itu pada umumnya mengalami sebuah situasi yang begitu menakutkan. Karena wabah dan sebagainya, orang-orang itu memiliki yang namanya kondisi yang sangat-sangat berubah. Yang tadinya dia bebas kemana saja, pergi kemana saja, sekarang takut. Bahkan saking takutnya manusia sekarang menyadari hidup ini sangat rentan. Hidup kita itu sangat rentan. Dulu orang berpikir badannya gagah. Badannya gagah, kuat, dia fitness. Aku sehat, aku mau hidup 100 tahun lagi. Sekarang begitu muncul yang namanya wabah, orang pada jaga-jaga, takut. Sangat membuat kondisi dalam pikiran orang menjadi cemas. Penyakit ini, wabah ini tidak gampang. Karena dia bisa muncul di mana saja. Gak mengerti pangkatnya, gak mengerti makanan orang itu apa, dia bisa kena saja. Dan itu membawa korban yang luar biasa. Ekonomi, maaf katanya sekarang, negara-negara yang gak kita duga, bisa tanda petik resesi, bahkan sudah dikatakan masuk ke titik resesi. Ekonomi yang tadinya begitu berjalan normal, begitu kena wabah ini, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia goyang. Dari situ kita bisa melihat betapa yang dikenal dengan wabah ini sebuah penyakit yang mematikan, yang membuat dunia tergoncangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua media massa membongkar, memberitakan tentang korban yang berjatuhan dari wabah ini. Setiap hari kita dijejali berapa korban, kota mana paling banyak, dan sebagainya. Wabah ini sudah memakan korban begitu banyak. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudari, ada virus lain selain COVID-19 ini yang begitu parah. Selain yang namanya COVID-19 ini sedang terjadi saat ini dan mewabah di mana saja. Virus itu kita kenal dengan istilah virus kekhawatiran. Semua orang khawatir sekarang. Dari presiden sampai rakyat jelata, semua khawatir. Virus ini yang disebut kekhawatiran ini sebenarnya mengalahkan yang namanya virus COVID-19. Kalau kita lihat sekarang semua orang itu khawatir. Nggak kena COVID pun dia khawatir. Betul kan? Nggak kena COVID pun khawatir. Macam-macam. Di Amerika, Mike Gorman, Direktur Eksekutif United States Nation Mental Health Committee, itu pernah berkata demikian. Bahwa
Rumah sakit Amerika saat ini yang menyebabkan orang-orang itu sakit, yang dirawat itu pada umumnya, kalau dikumpulkan karena sakit bakteri, karena kecelakaan, karena sumber penyakit yang lain dan sebagainya, sebenarnya epidemi yang paling merajalela dan melumpuhkan kehidupan seseorang itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itulah sebenarnya yang melumpuhkan kehidupan seseorang. Dalam bukunya Stop Worrying and Get Well, berhentilah khawatir dan jadilah sehat, seorang ahli jiwa bernama Edward Podolsky menulis tentang dampak kekhawatiran itu. Dalam penelitiannya dia katakan, ada kaitan yang erat antara gangguan jantung, tekanan darah tinggi, lalu rematik dalam diri seseorang, tukak lambung itu mah, begitu, diabetes, tiroid dan sebagainya, itu semua itu disebabkan apa yang disebut kekhawatiran. Jadi rupanya orang yang sakit itu rata-rata penyebab utama sakitnya adalah khawatir. Saya akan ulang, orang kena darah tinggi sebenarnya penyebab pertamanya itu khawatir. Orang kena diabetes penyebab utamanya itu khawatir. Orang kena tiroid penyebab utamanya menurut penelitian Edward Podolsky ini itu khawatir. Khawatir. Sehingga dia menyimpulkan rumah tangga, pekerjaan, sekolah dan sebagainya itu akan baik kalau rasa khawatir itu bisa dilawan. Rasa khawatir itu bisa ditaklukkan. Orang akan lebih sehat dan penyakit susah masuk kalau dia bisa melawan apa yang disebut khawatir. Saya akan ulang. Apa yang disebut khawatir. Kalau Anda tidak mau jantungan, latih diri Anda untuk tidak khawatir. Nah, ini kita akan temukan jawabannya. Bagaimana biar tidak khawatir. Ada amin Bapak Ibu? Bagaimana biar tidak khawatir. Nah, Mazmur 46 yang kita baca tadi berasal dari kisah Raja Hizkia. Dalam kitab Raja-Raja. Di mana Raja Hizkia ini dalam 2 Raja-Raja 19 diceritakan di sana Yerusalem, negara ibu kota di mana Raja Hizkia ada, didatangi utusan Raja Asyur. Raja Asyur ini adalah raja adikuasa, kalau zaman sekarang seperti Amerika. Lalu dia datang dan berkata kepada Raja Asyur, kalian akan takluk dan kami akan taklukkan. Karena 8 tahun yang lalu, kerajaan pecahan Israel yang beribu kota Samaria sudah ditaklukkan kerajaan ini. Dan mereka berinisiatif menaklukkan kerajaan di mana Hizkia menjadi raja. Hizkia ini adalah keturunan langsung yang namanya Raja Daud. Kita ingat kisah bangsa Israel menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara dan selatan. Utara dipimpin oleh keturunan Daud langsung. Kerajaan selatan bukan keturunan Daud. Kenapa terjadi? Karena waktu itu sesudah Daud digantikan oleh anaknya tidak menyembah Tuhan dengan benar. Tapi karena Tuhan pernah berjanji dari keturunanmu, waktu itu Daud berinisiatif membangun bait Allah. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati Daud, Tuhan berjanji dari keturunanmu takkan lepas kerajaan Israel. Itu janji Tuhan. Sehingga ketika dihancurkan Tuhan pun yang namanya bangsa Israel dibagi menjadi 2 kerajaan. Salah satu kerajaan ini tetap dari keturunan Daud menggenapi janji Tuhan itu. Nah, Hizkia ketika mendengar kasus itu dia merasakan sebuah kekhawatiran. Karena apa? Utusan yang namanya bangsa Asyur ini ketika berbicara kepada dia menggunakan bahasa Ibrani. Sehingga seluruh rakyatnya mendengar. Lalu Hizkia bilang, kalau kamu memang utusan Raja Asyur, berbicara dengan bahasamu,
nanti ditranslate oleh pegawaiku, sehingga rakyat nggak perlu tahu apa yang kamu sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, utusan Raja Asyur ini, kalau bahasa Medannya jago ngemop begitu, jago gertak. Dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Hizkia, lalu dia katakan, jangan kamu atur saya. Dan dia bahkan bukan saja berbicara kepada Hizkia, dia berbicara kepada rakyat Israel yang ada pada saat itu. Dan menyampaikan kepada rakyat, jangan kamu dengar omongan rajamu ini. Karena dia akan hancur. Jangan kamu ikuti rajamu ini. Karena dia akan kami taklukkan. Ikut kami, engkau akan kami kasih makan yang enak, kami kasih tempat yang baik. Rakyat dihasut oleh yang namanya utusan Raja Asyur untuk meninggalkan Hizkia sebagai raja mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau yang namanya musuh datang, mental prajurit dan rakyat ditaklukkan, itu sangat mudah menghancurkan kerajaan itu. Utusan Raja Asyur sudah menghasut rakyat. Terjadi gejolak dalam rakyat. Mereka tidak lagi mau sepenuh hati mengikutkan apa yang dikatakan Hizkia sebagai raja. Legalitas Hizkia dipertaruhkan. Kewibawaan Hizkia dipertaruhkan. Tidak ada lagi sekutu Hizkia kalau menghadapi Raja Asyur. Kenapa? Karena rakyatnya sebagian sudah termakan hasutan itu. Saya akan bawa kita untuk melihat situasi seperti ini. Agar kita bisa membayangkan apa yang disebut Mazmur 46. Itu sebuah kisah problematika tentang kekhawatiran. Seandainya rakyat tidak dihasut, Hizkia masih bisa ngomong, kita habisi dan kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Rakyat pasti akan mengikut dia. Bapak Ibu, kalau kita mengingat sejarah, ada kisah kenapa Jawa Barat dan Jawa Timur, khususnya Jawa, Sunda itu tidak dekat. Mungkin ini tidak usah direkam. Tetapi penyebabnya adalah ketika terjadi perang antara Gajah Mada dan pasukan yang membawa Dyah Pitaloka, putri kerajaan Pasundan, untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Pasukan yang ada dari kerajaan Pasundan itu tidak banyak. Tapi ketika di perbatasan mereka akan sampai, Gajah Mada dengan sumpah palapanya meminta Dyah Pitaloka itu menjadi pampasan perang dari takluknya kerajaan Sunda kepada kerajaan di mana Hayam Wuruk menjadi rajanya. Apa yang terjadi? Pasukan yang kecil tadi hatinya tersinggung. Harga dirinya terluka. Mereka mengatakan puputan. Perang sampai titik darah penghabisan menghadapi pasukan yang begitu besar. Yang dipimpin oleh Gajah Mada. Karena kerajaan Pasundan mengutus yang namanya pasukannya tidak banyak untuk ngawal. Karena mau menikahkan putrinya. Tidak perlu pasukan besar. Bukan untuk perang. Ini damai. Tapi di perbatasan Gajah Mada tidak mau menganggap itu sebagai tanda kekeluargaan. Tapi tanda takluk dalam perang. Kalau kerajaan takluk dia harus ngasih pampasan perang. Jarahan, tanda takluk. Putri Dyah Pitaloka dianggap tanda takluk Pasundan kepada kerajaan di mana Hayam Wuruk menjadi rajanya. Bapak Ibu, kalau pasukan sekecil apapun masih punya jiwa nasionalisme, perang sampai titik darah penghabisan, itu kebanggaan bagi prajuritnya. Walaupun musuh begitu banyak, dia nggak akan takut. Tapi kalau sudah tidak ada nasionalismenya, sudah runtuh nasionalismenya, itu sangat mudah ditaklukkan. Itu yang sedang dihadapi Hizkia. Pasukannya sudah runtuh mentalnya. Rakyatnya sudah takluk hatinya. Tak mau berjuang bersama Hizkia. Kalau kita baca kisah dua raja-raja, Hizkia begitu khawatir.
Tidak ada lagi rekannya. Mesir sudah takluk. Musuh sudah di depan. Sementara rakyatnya tidak mau lagi mendukung dia. Tidak mau lagi bersama dia. Tidak mau lagi ada beriringan untuk membela negaranya. Kalau kita ilustrasikan zaman sekarang, seorang suami yang pengusaha, istrinya udah tinggalkan dia kembali ke rumah mertuanya karena sudah bangkrut usahanya. Seluruh yang namanya debt collector, penagih hutang sudah ada di depan rumahnya. Sudah menagih kewajibannya. Semua hartanya sudah siap untuk diambil. Lalu teman-temannya yang tadinya sekutu dia sudah mengejek dia dan meninggalkan dia. Tidak ada lagi sekutu dalam hidupnya. Tidak ada lagi teman dalam dirinya. Dan itulah kenapa kalau kita baca nanti kisah 2 Raja-Raja 19. Hizkia hanya mengenal Allah yang dia sembah. Hizkia tahu bahwa Allah yang dia sembah tak akan meninggalkan dia. Seperti rekan-rekannya meninggalkan dia. Seperti rakyatnya mulai menjauh dari dia. Sementara musuh sudah ada di hadapannya. Kekhawatiran itu akan hilang yang pertama. Kalau kita mengenal Allah kita. Saya akan ulang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang terkasih. Ketika engkau khawatir, cari Allah. Cari Tuhan. Tidak ada yang lain. Datang pada Tuhan. El Elyon. Allah yang maha tinggi. Minggu pertama kita pelajari apa arti Allah El Elyon. Tidak ada Allah setinggi Allah kita. Tidak ada Tuhan sehebat Allah kita. Lalu kita kenal dengan yang namanya Jehovah Shammah. The Lord is there. Dimanapun dan kapanpun Anda dalam pergumulan, Tuhan ada di sana. Ada bersama dengan kita. Mendampingi kita dan tidak meninggalkan kita. Kalau kekhawatiranmu datang, ingat ada Jehovah Shammah yang bersamamu. Kalau istilah yang lain disebut Immanuel. Allah bersertamu. Dalam kegelisahanmu, dalam ketakutanmu, dalam kebimbanganmu, ada Allah yang bersamamu. Jehovah Shammah. Itu pelajaran yang kita pelajari dari minggu kedua. Yang minggu ketiga kita kenal Jehovah Tsabot. Bagaimana Allah bala tentara surga. Panglima bala tentara surga. Kalau kita baca nanti kitab 2 Raja-Raja itu. Menghancurkan ribuan pasukan Asyur mati dalam satu malam. Menunjukkan keperkasaannya Allah bala tentara surga akan berhadapan dengan siapapun yang berani mengganggu umatnya. Allah bala tentara surga, panglima bala tentara surga itu akan membela Anda dan saya. Dan siapapun yang bermusuhan dengan kita akan berhadapan dengan Allah yang luar biasa itu. Itu pelajaran yang kita dapat dalam minggu ketiga. Bagaimana Hizkia hanya bisa diam. Tak menggerakkan pasukannya. Tak menyuruh semua perlengkapan perangnya. Allah dalam satu malam menghancurkan pasukan Asyur. Dan meluluhlantakkan pasukan Asyur. Dan menggagalkan pasukan Asyur menguasai Yerusalem. Hari ini kita akan belajar tentang kekhawatiran itu. Akan sirna kalau kita mengenal Allah sebagai pribadi pemberi shalom. Jehovah Shalom. Kata shalom ini ada yang berkata damai, ada yang berkata sejahtera. Tetapi sebenarnya kata shalom itu adalah ketenangan yang Tuhan kasih. Ketika di sana, di luar kita terjadi kekacauan. Ketenangan yang Tuhan berikan ketika kondisi di sekitar kita menjadi begitu menakutkan. Jehovah Shalom. Mazmur yang kita baca tadi. Ayat 9 berkata demikian. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10.
yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Menghentikan peperangan artinya memberi kedamaian. Yang mematahkan busur panah, alat perang, menumpukan tombak, alat perang, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 10 ini adalah gambar Jehovah Shalom, Allah yang memberi kedamaian kepada Hizkia dan rakyatnya dan menghancurkan musuh-musuh yang berusaha menghancurkan mereka. Menghadirkan damai dalam bahasa Ibrani tadi artinya shalom di tengah umat yang tak berdaya. Di tengah situasi yang begitu menakutkan, kita memiliki ketenangan karena ada Allah yang menopang kita. Karena ada Allah yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Apa yang disebut Jehovah Shalom, the Lord is peace. Tuhan sang damai. Itu yang disebutkan Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Dicatat bagaimana Gideon memanggil nama Tuhan, Jehovah Shalom. Pada saat situasi bangsa Israel sedang dalam tekanan dan dalam penjajahan, tapi Allah Jehovah Shalom itu memunculkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Gideon. Dan kemenangan kepada Gideon. Dan Gideon mempersembahkan korban bakaran di hadapan Allah dan memanggil Allah dengan nama Jehovah Shalom. Allah yang memberi damai, ketenangan saat bencana, persoalan, pergumulan ada di sekitar kita, hendak menghancurkan kita, hendak merontokkan iman percaya kita, membawa kekhawatiran yang luar biasa dalam diri kita. Allah Jehovah Shalom itu memberi ketenangan untuk kita tetap tinggal diam di bawah kendali Tuhan. Stop worrying and start living. Berhentilah untuk khawatir dan belajar dalam hidup yang tenang. Mari kita lihat Mazmur 46 ayat 11. Saya akan baca pelan-pelan untuk membantu kita melihat bagaimana kita bisa mendapatkan shalom Tuhan dalam diri kita. Yang pertama, ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, yang Tuhan minta itu diam. Gak usah gerasak gerusuk bahasa Sundanya. Ketika engkau punya persoalan, gak usah kalang kabut kemana-mana. Diam. Ayat 11 dengan jelas dikatakan, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketika kita punya persoalan, seringkali Bapak Ibu saudara-saudari kita ribut, kita sibuk, kita bergerak ke sana ke sini mencari pertolongan dan semua cara kita coba kerjakan. Tapi ayat 11 menyadarkan kita ada saatnya Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Ini sebenarnya perintah. Jangan pakai teorimu ketika engkau punya persoalan dan kau tahu tak mampu lagi kau selesaikan itu. Saya akan ulang. Jangan pakai teori apapun. Ketika engkau punya persoalan, diam. Ketahuilah dia Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Kenal Tuhan. Diam. Ketahuilah akulah Tuhan. Tuhan bilang. Karena Tuhan lihat sudah terlalu riuh kita. Sibuk kesana kemari. Dari Allah yang sudah membuktikan kekuasaannya. Itu maksud ayat ini. Diam. Dan ketahuilah akulah Allah. Dengan indah dikatakan, aku tinggal di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan mengingatkan kita status dia. Dia Allah pemilik semesta. Dia Allah yang dikenal oleh bangsa-bangsa itu. Tapi tak mengetahui siapa Allah itu. Mereka memanggil Allah tapi tak kenal Allahnya. Tapi kita yang memanggil Allah kita, mengenal Allah kita. Diam dan ketahuilah akulah Allah.
Yang pertama yang harus kita lakukan dari ayat ini ketika kita kehilangan kekhawatiran dan kita punya kekhawatiran, hendak menghilangkan kekhawatiran itu, hendak membawa kita keluar dari persoalan pergumulan kita yang membuat kita cemas, yang bisa menimbulkan penyakit itu dan sebagainya. Ayat 11 ini menyadarkan kita, diamlah di hadapan Allah, be still, rapa. Artinya kita tidak melakukan aktivitas apapun kecuali, kata kuncinya ini adalah kecuali mencari kehendak Tuhan. Kata diam itu bukan berarti pasif, masa bodoh, sudahlah biarin aja, bukan. Kata diam itu artinya kita mencari sinyal sehingga kita menemukan apa yang Tuhan mau. Kita meninggalkan semua cara pikir dan teori kita dan meletakkan apa yang Tuhan mau atas persoalan kita. Kata diam, be still atau rapa itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi menyerah kepada apa? Kepada rencana Tuhan saja. Sama seperti handphone Bapak Ibu, kalau Anda nanti lewat Ceripudin Yos, mau belok kepada jalan MT Haryono, itu ada blank spot namanya. Biasanya itu sinyal di situ hilang. Saya udah berulang-ulang coba itu. Kalau ditelepon orang, saya dari Ceripudin Yos ini depan gereja kita, ya, mau mutar itu ke dalam MT Haryono sebelah kiri, gitu ke arah BB, Balikpapan Baru, itu biasanya blank spot ada sekitar situ. Sinyal itu pasti hilang. Biasanya kalau saya sedang, halo ya oke, tiba-tiba nggak ada, saya udah tahu itu, blank spot. Apa yang harus saya lakukan? Tinggalkan cepat-cepat tempat itu, cari sinyal yang lain secepatnya. Demikian juga ketika kita punya persoalan, kata diam di sini kita cari sinyalnya Tuhan. Sehingga kita tetap terkoneksi untuk bisa berkomunikasi dengan Dia. Cara kita untuk diam itu harus menghindari diri dari kebisingan yang ada. Kebisingan pikiran kita ini kan bising sebenarnya Bapak Ibu. Semua teori keluar kalau kita punya persoalan. Oh gini kan, gitu kan, buat begini-begini. Menurut ini begitu dan sebagainya. Itu teori semua keluar, berisik. Jadi pikiran kita berisik. Belum lagi hati kita. Kalau nggak jadi ini gimana, nggak jadi gimana dan sebagainya. Kalau ini terjadi dan sebagainya, berisik semua. Kata diam di sini mengingatkan kepada kita, koneksinya bukan pikiran kita yang sedang berisik, hati kita yang sedang galau tadi. Cari sinyalnya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Perlu ketenangan. Membuang pikiran-pikiran yang tak berguna. Pikiran manusia itu berisi dua hal Bapak Ibu. Saya akan ulang ini untuk membantu kita fokus. Pikiran manusia itu selalu berisi dua yang bisa menyebabkan kekhawatiran. Masa lalu kita dan masa depan kita. Itu aja isinya. Kita menyesali masa lalu dan kita khawatir masa depan kita. Itu yang membuat pikiran kita berisik. Aduh kenapa ya suamiku gini ya, kenapa dulu aku pilih dia ya, kenapa enggak sana. Masa lalu itu yang dipikirin, oke? Kenapa ya anak saya nanti jadi apa nih? Enggak usah takut. Selama engkau mencari Tuhan, anakmu tak akan meminta-minta. Ada amin Bapak Ibu? Itu janji Tuhan. Ngapain takut dengan anak kita? Selama engkau hidup benar, anak orang benar tak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan. Pak, anak saya jadi apa? Enggak usah takut. Tak akan jadi pengemis anakmu. Caranya gimana? Takutlah kan Tuhan. Karena itu hanya berlaku kalau orang itu takut pada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Itu. Masa depan kita sudah di-cover oleh Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Endingnya hidup orang benar akan selalu bahagia bersama rencana Tuhannya. Saya akan ulang. Ending hidup orang benar bahagia bersama Tuhannya. Ending anak orang benar dijaga oleh Tuhannya. Kalau kita dengar kisah Hizkia tadi Bapak Ibu. Someday orang tanya, Pak, kenapa kalian dirikan gedung ibadah lagi? Kan udah banyak gedung ibadah. Saya bilang begini, untuk mengingatkan orang yang rindu bangun gereja, bait Tuhan, anak cucunya jadi pemimpin-pemimpin besar. Dijaga Tuhan, seperti Tuhan memberikan kepada yang namanya Daud.
janji itu. Sebodoh, kita mau bangunnya dari apa gitu. Penting bangun gereja di mana aja. Itu janji Tuhan. Kenapa kita fokus bangun bait Allah? Itu janji Tuhan. Nanti lihat survei aja. Anak-anak kita yang terlibat bangun bait Allah itu jadi apa? Lihat aja nanti survei. Itu janji Tuhan. Israel dibagi dua pun, janji Tuhan berlaku. Keturunan Daud tak pernah pergi dari singgasana kerajaan Israel. Janji Tuhan untuk kita adalah janji yang penuh damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Tak pernah Tuhan lupakan. Jangan pusing dengan masa depan. Pak, anak saya nggak bisa sekolah, nggak apa-apa. Istri saya lagi galau. Pak, sekolah swasta mahal Pak, masuk negeri. Anak saya nggak mau masuk negeri. Istri saya galau. Gimana uang sekolahnya Pak? Kalau masuk swasta Pak, mahal Pak. Saya bilang begini, kalau Tuhan yang memberkati pasti jadi. Mau sekolah dimanapun, bukan itu akhirnya. Betul Bapak Ibu ya? Mau sekolah elit nggak elit, bukan itu patokan kita. Betul toh? Ending anak kita hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Itu yang penting. Tak akan jadi peminta-minta. Pak, sekolah impres anak Bapak. Enggak apa-apa. Pak, anak Bapak sekolahnya nggak elit. Enggak apa-apa. Akhirnya kan bukan di sekolah itu. Betul toh? Lulus dia jadi apa? Itu yang akan saya tunggu. Tuhan genapi janjinya, pasti. Jangan kita terjebak dengan yang namanya masa depan, lupa rencana Tuhan. Pak, aku mau suamiku orang ganteng Pak, seperti orang Korea kata Giska. Kalau ada cowok dekatinnya, mukanya amuba Pak. Apa itu Pak? Amuba, asli muka Batak. Aku nggak mau Pak, aku maunya seperti orang Korea Pak, putih, ya kan? Orang Batak mana ada yang putih Pak, ya kan? Apalagi cap BTL, Batak tembak langsung. Yang panas-panas di Hoream sana kan, di sawah sana kan, nggak mungkin lah putih-putih ya toh. Terus, aku mau Pak, kalau dia ngomong senyumnya itu manis banget. Mana ada orang Batak bisa senyum? Lihat Pak Nenggolan, terpaksa senyum selalu. Udah hebat sekali tuh bisa senyum, ya kan? Memang karakternya begitu, ya kan? Jarang orang Batak bisa senyum, nggak bisa. Orang Sunda senyum terus, ada masalah pun senyum terus, kan begitu kan? Beda itu budayanya. Jadi mau gimana Gis? Aku maunya orang Korea. Oh ya udah. Lalu apa yang harus dipikirkan, yang ditakutkan? Nggak usah takut. Jadilah menurut imanmu. Minimal orang Koreanya takut Tuhan, ya toh? Ya intinya begitu aja. Jangan terjebak dengan masa depan yang belum pasti, tapi percayalah Tuhan akan kasih yang terbaik. Ini yang belum nikah ini anak-anak gadis kita yang belum nikah, jangan cari mesti ada mobilnya itu cowok. Penting gak pemalas deh, ada kerjanya, sudah cukup itu dulu. Kalau yang mesti ada mobilnya, nanti seperti pendeta Anda kan dekatin istrinya, mobil ganti terus supaya mobil jemaat. Hari ini mobil Pak Parulian dipakai, ya kan? Besok mobil Pak Tobing, dipikir istri saya banyak banget mobil saya, rupanya mobil jemaat yang saya pinjam setiap minggu. Ngapel. Jangan itu patokan. Tapi patokannya apa Bapak Ibu? Takut Tuhan atau enggak? Itu yang harus kita pikirkan. Di antara semua yang sedang terjadi kegalauan itu, jangan terjebak dengan masa lalu. Sudah terjadi, jangan sesali. Apapun yang berkaitan dengan masa lalu sudah selesai. Tak bisa kita rubah, tak perlu kita sesali, tak perlu kita tangisi. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, Pak, aku kerja kemarin salah pindah Pak, pindahnya tempatnya sekarang kurang bagus. Jangan sesali, sudah Anda putuskan, ambil keputusan yang terbaik. Percaya Tuhan bisa ubah yang buruk jadi yang baik. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan bisa ubah yang buruk menjadi baik. Pak, aku dulu kalau tempat yang lama, karirku pasti lebih baik Gus. Belum tentu. Karena apapun yang namanya masa lalu kita, Tuhan izinkan untuk membuat kita bisa diam dan tinggal tenang, mencari kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Hidup kita itu seringkali Bapak Ibu terjebak kepada dua hal. Masa lalu dan khawatir akan masa depan. Jangan pernah khawatir masa depan kita. Amin. Tentang hidup kita apapun, percaya Tuhan bisa pelihara kita lebih hebat dari yang kita bayangkan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus tadi, bahwa kata diamlah dan mengenal Tuhan, itu yang harus kita ingat. Yada. Di dalam apa yang disebut Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah
Dan ketahuilah, kata ketahuilah memakai kata yada. To know by experience artinya mengetahui melalui pengalaman. Bagaimana jam doamu dengan Tuhan? Bagaimana jam ibadahmu dengan Tuhan? Bagaimana masa lalumu ketika punya persoalan engkau melakukannya dan menjawabnya dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Pengalamannya dengan Tuhan itu penting kita rasakan. Saya akan ulang. Yada mengetahui. Saya bisa tahu presiden, tapi saya berbeda kalau kenal dengan presiden. Nah, yada ini lebih tepat katanya kenal. Bukan sekedar tahu. Saya tahu presiden kita Jokowi, tapi belum tentu dia kenal saya. Betul kan? Saya bisa tahu Tuhan Maha Besar, tapi belum tentu saya bisa merasakan kebesaran Tuhan kalau enggak pengalaman. Saya akan ulang. Yang mau Tuhan dari kita adalah kita mengenal Dia. Dari pengalaman kita ikut Tuhan seperti apa. Pengalaman itu akan membentuk kita mengenal Tuhan seperti apa. Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini, kisah yang kita baca ini, tentang diamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Tepatnya bulan lalu ya Pak ya, atau 2 bulan lalu. Ketika saya akan ulang ini untuk tidak bosan-bosan mengingatkan jemaat. Tentang pembayaran ketika gedung kita. Saya mengerti kata diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Waktu kejadian gedung kita pembayaran ketiga hampir saja tidak terjadi. Bagaimana kisahnya itu Pak? Saya udah berapa kali cerita, saya akan ulang lagi untuk membantu jemaat paham pergumulan. Bulan 6 kemarin sebenarnya kita sudah gagal bayar. Sudah telat 2 bulan gedung ini gak kita bayar. Harusnya kita harus lakukan pembayaran keempat. Sekian ratus juta. Lalu saya di WA oleh pemilik perusahaan ini yang punya gedung kita dan berkata, Pak, dalam minggu ini usaha nggak ada yang jalan. Kami juga uangnya udah habis untuk gaji pegawai, ambil dari tabungan. Nggak bisa produksi, nggak bisa jual barang. Nggak ada duit. Bapak Ibu, saudara-saudari, semua kita DPJ waktu itu sangat stres. Tak mungkin kita sampaikan ini kepada jemaat, karena solusinya juga pasti nggak ketemu. Ini ada istri saya hanya bisa meletakkan handphone saya di ruang tamu saya hanya bisa bersujud di hadapan Tuhan. Saya ingat kata-kata ini, diamlah dan ketahuilah aku Tuhan. DPJ yang lain berdoa, saya hanya bisa berdoa dan doa yang saya ucapkan tidak banyak Bapak Ibu. Saya hanya bisa menenangkan hati saya hanya bisa bilang begini, Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Saya tarik napas saya diam. Pikiran saya berkecamuk, Bob kontak si A, kontak si B, hubungi si A, hubungi si B. Sudah, dekatin ormas ini, ormas itu, amankan aset kalian dan sebagainya. Sudah, otak saya berkecamuk begitu, hati saya galau. Tapi sementara itu saya tarik napas saya ingat lagi akan Tuhan. Saya bilang begini, Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Otak saya lagi mikir, buat ini, buat itu dan sebagainya, lakukan ini, lakukan. Hati saya galau lagi. Saya hanya bisa tarik napas. Saya hanya bisa bilang begini sambil doa, Yesus anak domba Allah,
kasihanilah kami. Setiap pikiran saya kacau Bapak Ibu, nggak ingat Tuhan, pakai cara pikir saya, pakai teori saya selalu tarik napas saya tenangkan hati saya, mencari sinyal Tuhan. Saya tarik napas saya, pikiran saya fokuskan kepada Tuhan. Lalu saya bilang begini, Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Hati saya mulai tenang, air mata mulai mengalir. Muncul dalam pikiran saya begini, kalaupun dijual Bob, uangmu masih ada, 400 juta cari tempat lagi. Pikiran saya begitu. Tapi saya bilang begini di hati saya, enak banget Tuhan, nangis jemaat bangun gedung itu. Luka tangan mereka ngambilin bata itu Tuhan. Sudah, nanti kalau diambil pun tidak apa-apa, hibur jemaat, cari yang lain. Di hati saya bilang begini, keringatan mereka Tuhan ngangkatin batu bata itu. Gak mungkin harus kami lepas. Saya tarik napas saya bilang begini, Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Tanpa terasa itu Bapak Ibu, dalam menenangkan hati itu sekian hampir 1 jam. Saya nggak kerasa udah hampir saya lewati, hanya bisa begitu. Anak saya hampir ketawain saya seperti orang gila, hanya diem aja, telungkup, seperti bersujud begitu. Anak saya lewat-lewat, udah mau ketawa lihat saya, seperti orang gila bapak ini udah. Saya hanya bisa bilang, Yesus anak domba Allah, kasihan mereka. Waktu sinyal itu makin saya berserah pada Tuhan Bapak Ibu. Tiba-tiba saya merasakan di hati saya, kesannya, gelap sekali di sekitar saya. Gelap sekali. Saya teringat yang bilang Daud, rohmu menjauh dariku Tuhan. Saya ingat ayat itu, Tuhan sudah tinggalkan saya. Saya pikir banyak banget dosa saya mungkin, ampuni aku Tuhan. Gelap sekali Bapak Ibu. Dan belum pernah saya berdoa seperti itu, gelap sekali. Dan tiba-tiba saya bisa merasakan dalam kegelapan itu Tuhan yang begitu jauh. Sementara saya seperti debu yang gak dilirik. Saya sampah. Saya teringat apa yang dibilang oleh Daud. Rohmu menjauh dariku. Jangan ambil rohmu Tuhan. Saya merasakan seperti orang sendiri. Tuhan jauh sekali. Saya hanya bisa bilang begini kembali dalam doa saya. Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Sambil saya nangis. Mencari koneksi, mengenal Tuhan itu. Dari pengalaman-pengalaman aku gak pernah begini. Kok tega Tuhan, kau tinggalkan aku. Situasi begini, jemaatmu perlu engkau Tuhan. Sudahlah, kalau kau marah karena dosaku, ampuni aku. Tapi jangan hukum jemaatmu dengan gedung ini diambil. Puluhan tahun mereka nunggu Tuhan. Bapak Ibu waktu itu terjadi, Tuhan seolah-olah jauh sekali. Saya akhirnya bilang begini, Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Tahu Bapak Ibu saudara-saudari apa yang terjadi? Sekian waktu terjadi selesai, saya merasakan sesuatu ketenangan, damai. Saya percaya Tuhan, walaupun meninggalkan saya, pasti punya kebesaran. Bapak Ibu, sekian waktu kemudian sementara saya berdoa hanya bisa mengucapkan, Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus anak domba, setiap pikiran saya kacau, hati saya berpikir seperti apa, saya selalu bilang, Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu, saya pikir dalam kegelapan itu Tuhan tinggalkan saya. Di hati saya ada seperti suara yang sangat jelas saya rasakan. Ungkapannya sederhana. Aku Allah Maha Tinggi. Hati saya nangis. Aku Allah Maha Tinggi. Hati saya nangis Bapak Ibu. Kenapa?
Rupanya waktu saya merasakan dunia ini gelap, Tuhan jauh waktu saya berdoa itu. Bukan Tuhan jauh. Tuhan mau ngomong seolah-olah aku Allah Maha Tinggi yang mengontrol hidupmu yang seperti debu ini terlalu mudah. Sudah selesai. Aku Allah Maha Tinggi. Waktu hati saya merasakan itu, Bapak Ibu, saya selesaikan doa saya, belum selesai jawaban. Waktu itu jam 10 malam. Besok harus dibayar. Kalau tidak, tanah diambil, gedung diambil. Sudah ada yang beli, lebih mahal dari yang kita beli. Saya bilang, makasih Tuhan. Saya bilang amin. Tapi sebelum itu saya nggak mau amin. Saya tanya lagi kenapa ada seolah-olah Tuhan jauh itu. Bapak Ibu di hati saya bilang begini. Bob, lihat handphonemu. Nggak usahlah Tuhan, doa dulu. Lihat handphonemu. Enggak lah, doa aja. Nggak ada yang bisa menyelesaikan persoalan yang lebih bagus dekat Tuhan. Lihat handphonemu. Bapak Ibu tiba-tiba teman-teman saya kontak. Kamu perlu berapa? Wah, aku bisa pinjemin sekian. Puji Tuhan, saya kirim WA ke DPJ yang lain, ada sekian. Aku mau kasih sekian ya, cari si A, kontak si A. Kok aku nggak bisa kontak si A, malu aku. Dulu pembayaran pertama kedua dia udah ikut juga nyumbang, masa sekarang dia nyumbang lagi? Sudahlah, ini untuk Tuhan bukan untuk kamu. Malu aku kok, udah aku yang kontak. Dia kontak Bapak Ibu. Dia telepon si A kontak saya, mana nomor rekening? Aku kasih sekian. Di total ratusan juta itu, kalau enggak salah besok paginya tinggal 25 juta ya Bu Nyoman ya. Lalu saya tanya Pak Parulian, gimana nih Pak Parulian? Pak Parulian bilang, sudah Pak, ke kantor, udah ada katanya. Saya ke kantor beliau. Di tengah jalan ada lagi teman, udah saya terima uang dari Pak Parulian 25 juta itu kekurangannya mau ditransfer begitu. Ada teman yang WA, aku udah sumbang ya sekian. Puji Tuhan. Saya balik ke kantor Bu Nyoman. Saya kembalikan sebagian uang yang sudah dia keluarkan dari koperasinya. Dan saya melihat Tuhan yang baik itu membela kita lebih hebat dari yang kita pernah bayangkan. Akhirnya uang itu ditransfer, saya doa lagi. Saya hanya bisa bilang, Yesus anak domba Allah, terima kasih. Bapak Ibu, dalam pergumulan itu saya temukan tentang Tuhan yang jauh ketika saya datangi dia. Saya temukan sebuah ungkapan yang membuat saya tenang. Bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tapi dia akan berkarya lebih hebat dari yang pernah kita bayangkan. Yang jadi persoalan, beranikah kita diam di bawah kaki Tuhan, tak mengerjakan apapun sesuai pikiran kita, tapi meminta pikiran Tuhan yang beracara dalam diri kita. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Jehovah Shalom itu hadir ketika engkau tenang di bawah kaki Tuhan dan mengkoneksikan hatimu dengan hatinya sehingga engkau mengetahui rencana Tuhan itu terbaik dalam diri kita. Kita tak akan bisa merasakan Shalom Tuhan kalau kita berdebat dengan Tuhan. Kita tak bisa merasakan kebaikan Tuhan dan ketenangan yang dari Tuhan kalau kita membongkar apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan, aku kan rajin doa, kok begini persoalannya. Tuhan, aku kan rajin nyumbang, kok begini kejadiannya. Tuhan, aku kan suka begini begitu, kenapa jadi begini? Itu namanya berdebat sama Tuhan. Itu bukan diam di hadapan Tuhan. Itu bukan yang namanya be quiet di hadapan Allah. Bukan rapa di hadapan Tuhan. Tak mampu kita membandingkan yang kita kerjakan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Tak mampu kita ingat-ingat pekerjaan kita di dalam Tuhan dengan semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, be quiet itu, mengenal Tuhan itu artinya seperti ini. Jangan pernah seperti yang namanya pengacara di hadapan hakim. Kita membela perkara kita di hadapan Tuhan. Tak ada gunanya seperti itu. Karena dia lebih hebat dari yang pernah kita bayangkan. Apa yang dia kerjakan kepada kita lebih hebat dari apa yang pernah kita kerjakan untuk Tuhan. Yang bisa kita lakukan cuma satu. Menyerah.
Tuhan, aku menyerah. Tuhan, aku menyerah. Tuhan, aku menyerah. Itulah dua hal yang bisa membuat kita mengalami shalom Tuhan. Yang pertama, diam. Yang kedua, kenal Tuhan. Maka kita akan mengalami ketenangan walaupun persoalan besar menimpa kita. Ada Tuhan yang pasti membela kita. Punya cara lebih hebat dari cara kita. Punya teori lebih hebat dari teori kita. Punya kekuatan lebih kuat dari kekuatan kita. Punya kenalan lebih hebat dari kenalan. Punya cara yang luar biasa, lebih perkasa dari apapun yang pernah kita rancangkan dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Diam dan ketahuilah dialah Tuhan. Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Itu bukan mantra, itu bukan apa yang disebut jimat yang harus kita ucapkan ketika doa. Tapi itu pengalaman saya ketika saya menyerah di hadapan Tuhan Allah yang mengasihi saya. Anda pasti punya pengalaman bagaimana mengenal Tuhan. Tapi yang pasti dalam yang namanya Mazmur 46 kita diingatkan, diam dan ketahuilah dialah Allah. Ada saatnya engkau harus diam, menyerah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan persoalan untuk kita. Dan pasti persoalan itu lebih hebat dari yang kita bayangkan. Ada amin Bapak Ibu? Diam dan ketahuilah dia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita datang pada Tuhan. Hamba tahu Tuhan, ketika kami khawatir dengan hidup ini, sebenarnya kami sedang jauh dari Tuhan. Kami belajar dari kasus Hizkia. Bukan saja jabatannya dipertaruhkan, pekerjaannya dipertaruhkan. Bukan saja keluarganya, rakyatnya dipertaruhkan. Bukan saja masa depannya dipertaruhkan. Banyak hal yang dia hadapi. Tapi dari apa yang kami pelajari dalam Mazmur 46 Tuhan kami menemukan, saat terbaik bagi kami adalah diam di hadapan Tuhan dan mengenal Tuhan Allah kami, menyelesaikan semua persoalan kami, menyelesaikan semua pergumulan kami. Bapa yang baik, ini jemaat-Mu, beberapa tips yang tadi hamba alami bersamamu, biar menjadi renungan yang indah bagi jemaat-Mu, bahwa ada saatnya kami harus berdiam diri di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan, dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan yang maha tinggi itu menyelesaikan persoalan kami tepat waktunya dengan caranya Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu jika ada di antara engkau sedang punya persoalan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kenali Tuhan. Karena dia sanggup menyelesaikannya lebih hebat dari apa yang pernah kau pikirkan. Bapak, engkau lihat tangan-tangan jemaatmu yang terangkat saat ini sedang pergumulan. Bawa mereka berdiam di bawah kakimu. Tenangkan hati mereka sehingga shalom-Mu menguasai mereka. Bantu mereka bisa merasakan hadir-Mu, Engkau Jehovah Shammah. Bahwa mereka mengalami bahwa Engkau adalah Jehovah Tsabot, Panglima bala tentara surga, pemilik kekuatan kekuasaan tertinggi di atas segala-galanya, yang mampu menolong mereka. Engkau Allah Jehovah Shalom kami, yang mampu memberikan ketenangan kepada kami, untuk melihat kemenangan yang daripadamu. Karena Engkau yang menetapkan itu dalam hidup kami, orang-orang yang mengasihi-Mu ya Allah. Hamba berdoa biar Engkau yang luputkan kami dalam semua ketakutan, kekhawatiran kami, bahwa kami untuk mendekat kepadamu dan mengalami keindahan, keintiman bersamamu ya Allah. Diam di bawah kaki Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kami kepadamu, dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Hamba berdoa, jika di waktu-waktu yang lalu Engkau Allah membantu kami dan memberi kemenangan kepada kami percaya hari ini dan hari-hari selanjutnya, hal yang sama terjadi atas kami. Kemenangan yang sama terjadi atas kami. Kekuatan yang sama menyertai dan membantu kami. Engkau Allah kami, El Elyon kami, menolong kami, membantu kami, menyertai kami. Dan Engkau yang melatih kami berkemenangan dalam segala hal. Bapak terima kasih.
Terima kasih untuk menyadarkan kami. Separah dan seberat apapun pergumulan kami tak perlu khawatir karena ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan alaskan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua mendapatkan sesuatu yang berkenan dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi pada kesempatan ini saya mengundang, mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau boleh jujur, masih cukup banyak tempat yang masih bisa diduduki bagi Bapak Ibu yang terutama saat ini sedang di rumah menyaksikan ibadah secara online. Silakan datang karena tempat juga masih tersedia dan protokol kesehatan juga sudah dilakukan oleh gereja. Di samping itu juga di minggu ini adalah merupakan minggu bersejarah sebenarnya karena tepatnya pada esok hari tanggal 31 Agustus kita akan melakukan pelunasan atas gedung kita. Dan ini pun saya sudah memiliki cek sebenarnya di tangan saya yang akan kita gunakan untuk melakukan pelunasan. Semua atas jeripayah dan doa dari Bapak Ibu sekalian, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu yang sudah membantu baik itu doa maupun dana. Khususnya tidak berdiam diri, terkungkung di zona nyaman. Mari bersama-sama kita rangkul semua jiwa-jiwa di luar sana itu yang mungkin saat ini masih ketakutan. Karena sesuai moto dari gereja kita adalah tempat pemulihan. Jadi saya undang bagi setiap kita, sama-sama kita majukan gereja kita. Jangan berpuas diri karena masih panjang perjalanan kita ke depan. Dan kita juga ada target juga untuk IKN. Mari sama-sama kita berpegang tangan, kita saling mendukung satu sama lain, kita kalahkan kekuatan si iblis yang ada di sekitar kita. Sampai kita menjaga persembahan kita. Mari kita satu dalam kita untuk bawa persembahan kita. Segala puji syukur Bapak di pagi hari yang begitu luar biasa ini Bapak. Kayak boleh anak-anakmu Bapak boleh hadir di tempat ini Bapak menyaksikan kekuatan yang luar biasa daripada Bapak. Hingga kami boleh di pagi hari ini Bapak mendengarkan firman yang begitu luar biasa Bapak. Atas ketenangan yang telah kau berikan bagi kami Bapak. Kami berdoa Bapak buat gembala kami Bapak. Dimanapun beliau berada Bapak. Dalam pelayanannya Bapak. Tuhan berkati lebih dahsyat lagi Bapak. Tidak terbatas kepada gembala kami juga. Keluarga dari gembala juga. Tuhan yang pakai Bapak dimanapun mereka berada. Kedamaian terjadi Bapak. Segala pergumulan yang mungkin dirasakan Bapak. Saat ini juga Bapak kami berdoa Bapak. Biar Tuhan yang dampingi. Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa buat keluarga kami ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat jemaat-jemaat kami Bapak yang saat ini mungkin masih di rumah Bapak. Kami lebih percaya Bapak, kuasa-Mu juga turun atas mereka dan berkat Tuhan melimpah juga atas mereka Bapak. Dan kami sekarang siap akan memberi Bapak, berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, berkati persembahan persepuluhan, persembahan umum maupun persembahan khusus Bapak. Biar kiranya Bapak persembahan yang kami berikan ini Bapak menjadi perluasan bagi nama-Mu saja Bapak di muka bumi. Ini doa kami Bapak yang kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Nikmat Tuhan cipta
nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Yesus aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Baik, mari kita satukan hati kita untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang melatih kami berperang dan menjadi umat pemenang. Engkau Tuhan yang menjadikan kami keluarga, yang membawa kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Engkau Allah juga yang senantiasa menopang kami dalam segala hal. Bapak, ini kami Jemaat MDC Balikpapan. Kami ingin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan dalam segala keadaan. Kami berdoa biar situasi yang ada di luar sana membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Mari jemaat angkat tangan. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tak pernah Tuhan meninggalkanmu. Tak pernah Tuhan melupakanmu. Tak pernah Tuhan tak berbicara kepadamu. Tuhan hanya rindu melalui firman hari ini. Diamlah dan ketahuilah Dialah Tuhan. Dia yang berperang gantikan persoalanmu. Dia yang memberikan ketenangan kepadamu. Dia yang membawamu mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Karena Dia Allah El Elyon Maha Tinggi itu mengasihimu dengan sempurna. Tak perlu engkau ragu akan masa depanmu. Tak perlu engkau sesali akan masa lalumu. Dia Tuhan yang mengasihimu secara sempurna. Menata hidupmu secara sempurna. Jemaat, jangan pernah sesali hidupmu dan masa lalumu. Jangan pernah takut memandang masa depanmu. Ada Tuhan yang luar biasa, yang mampu berperkara lebih hebat dari yang pernah engkau alami bersamanya, sedang membentuk hidupmu menjadi pribadi yang mempermuliakan namanya. Yang Tuhan rindu, diamlah dan ketahuilah Dia Tuhan. Mendekatlah kepada Dia dan lihat karya-karyanya sempurna dalam hidupmu. Kiranya berkat Tuhan yang Dia berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub turun atasmu. Kiranya berkat yang Tuhan berikan kepada Daud melalui perjanjiannya melimpah atasmu. Engkau wariskan kepada keturunanmu. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus senantiasa membebat hati dan pikiranmu untuk engkau bisa menjadi garam dan terang kemanapun kau pergi. Terimalah berkat ini
dan ucapkanlah syukur atas segalanya. Pulanglah dalam kemenangan Tuhan, pandang masa depanmu dalam kemuliaan Tuhan. Percayalah Tuhan membentuk hidupmu menjadi pribadi unggul untuk hormat kemuliaan namanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita sambut berkat ini dan sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.